wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pemirsa Sia TV Peduli dimanapun saat ini Anda dapat menjangkau siaran kami. Saya Eko Merdeka Sari hadir kembali untuk Anda secara dengan nantinya kita akan membahas tema yang sangat menarik sekali, yang mana ini tinggal 2 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri, insya Allah jatuh pada hari Kamis mendatang. Dan ini kalau saya ngomong judulnya pasti sih pemirsa banyak yang akan kirim pertanyaan ini kita undang ya di fanpage Facebook TV Peduli. Karena temanya sebelum itu saya perkenalkan dulu yang hadir di studio bersama saya ada Bapak Kabarbin Ops Satlantas Polres Parepare, Bapak Sujarwo. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bu, menjelang siang. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ini temanya menarik Bapak, seputar pengamanan arus lalu lintas dan kebijakan larangan mudik. Jadi sebelum kita ke larangan mudik dulu, ini kita pengen tahu untuk wilayah hukum Parepare sendiri lalu lintasnya untuk -2 menjelang Lebaran seperti apa Bapak? Silakan. Alhamdulillah untuk arus lalin sampai saat ini untuk putaran kota Parepare masih aman landai. Kami melakukan pos-pos penyekatan mulai dari perbatasan Baru Parepare dan Pindrang Parepare, Sidrap Parepare. Semua ada 3 pos penyekatan. Seperti itu untuk saat ini. Tapi kalau dilihat daripada pasti ya 2 tahun terakhir, karena kalau tahun lalu pandemi yang sangat panas gitu, dan sekarang juga ada kebijakan pemerintah seputar kebijakan larangan mudik ini sendiri, bagaimana intensitas? Karena saya yakin meskipun larangan mudik pasti ada yang kemarin kabar informasi yang kami dapatkan pagi tadi ada yang terpaksa harus diminta untuk putar balik. Seperti apa untuk di hari menjelang Lebaran 2 hari ini Bapak? Betul sekali Bu, yang kami lakukan pos penyekatan khususnya arah Baru Parepare. Untuk kemarin kami lakukan putar balik untuk pemudik 27 kendaraan mengarah kembali ke Makassar. Karena kami lakukan pemeriksaan indikasi mereka mau melakukan mudik ke arah Polman maupun ke arah Palopo. Jadi kami putar balikan untuk kembali lagi ke Makassar. Baik, ini tentunya sebuah apa ya Pak ya, karena momen Lebaran ini kita pahami ini adalah betul sekali. Saya pun punya keluarga dan Bapak pun masih punya keluarga pengen mudik. Ya, tapi ini adalah anjuran pemerintah harus kita jalankan semaksimal mungkin. Baik, masih wilayah hukum Kota Parepare sendiri Bapak, ini ada penyekatan dan mungkin ada penertiban di beberapa titik. Tapi kan kita tahu juga bahwa ada beberapa momen-momen yang insidentil, dalam artian banyak terjadi laka lantas gitu, kecelakaan gitu di momen seperti tahun baru termasuk menjelang Idul Fitri, meskipun itu di dalam kota. Seperti apa Pak? Untuk saat ini sejak operasi ketupat 2021 terhitung mulai tanggal 6 sampai tanggal 17 Mei untuk terjadi laka lantas kemarin ada 1. Kebetulan untuk roda 2, roda 4. Untuk kemarin roda 4 dengan roda 2. Yang kami ironiskan juga terjadinya sekitar jam 13.00 siang. Terus korban kami bawa ke rumah sakit, kebetulan itu adalah rekan kami sendiri Ibu Bayangkari. Setelah kami rawat, ternyata kami tidak bisa berbuat apa-apa selaku petugas, hanya melakukan pemeriksaan. Ternyata si korban meninggal dunia sekitar jam 16.15.00. Itu laka lantas ditabrak dari arah belakang yang terjadi di Jalan Jompie. Sedangkan Ibu Polwan sendiri ini, bukan Ibu Polwan, Ibu Bayangkari. Ibu Bayangkari ini dalam artian Pak suaminya bertugas di Pangkep, Kabak Sunda, Polres Pangkep. Baik ya, tentunya ini sebuah kedukaan tersendiri. Kami mengaturkan bela sungkawa gitu ya untuk keluarga besar Bayangkari Kota Parepare, tentunya masyarakat Kota Parepare. Semoga ini terhindarkan dan tidak terjadi lagi. Amin. Baik, nah ini Bapak tentunya selain daripada kebijakan yang dilakukan untuk larangan mudik itu sendiri, tapi mungkin jam-jam operasional, karena kita tahu Pak, setiap
kebijakan itu pasti ada saja oknum yang mencari celah kan gitu untuk melakukan dan menerobos, seperti kejadian beberapa sampai booming di Instagram, sampai beberapa pengendara motor yang nekat menerobos penjagaan pada saat hujan, dan saya kira ini tidak boleh terjadi untuk di wilayah hukum Parepare. Betul sekali Bu, karena kami di Polres Parepare ini melibatkan 160 personil untuk melakukan pos penyekatan di 3 pos penyekatan itu. Kami bagi shift selama 1 kali 24 jam, pos itu akan terisi terus-menerus. Jadi tidak akan ada untuk pemudik yang bisa lolos dari penyekatan untuk wilayah Parepare, Bu. Baik kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4 yang pasti. Baik roda 2 maupun roda 4. Dan ini tercatat sudah 27 kendaraan yang diinstruksikan untuk putar balik, yang mana diindikasikan mau mudik. Mau mudik begitu. Baik saudara, saya jeda dulu. Saya masih akan segera kembali selepas ini karena kita juga akan menghadirkan kepala dinas dari Dinas Perhubungan seperti itu. Ya nanti kita akan sharing-sharing bagaimana seputar kebijakan pengamanan arus lalu lintas dan juga larangan mudik untuk 2021. Tetaplah bersama kami. Peduli FM. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile and online. Your number one hit music station 96.9 Radio Peduli FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanikam, Suradi Sugierto, saya Trianti Sulaiman, saya Uswatun Hasanah, hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkap. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile and online. Your number one hit music station 96.9 Radio Peduli FM.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanika, Suradi Sugiarto, saya Trianti Sulaiman, saya Uswatun Hasanah, hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkap. Baik, saudara pemirsa, Anda masih bersama kami seputar pengamanan arus lalu lintas 2021 dan kebijakan larangan mudik untuk tahun ini. Juga sudah di studio bersama saya Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Bapak Nawawi. Ya. Selamat menunaikan ibadah puasa Bapak. Ya, selamat menunaikan ibadah puasa. Lancar insya Allah ya. Alhamdulillah. Hari insya Allah besok. Baik, jadi tadi di segmen sebelumnya kami sudah berbincang dengan Bapak Kabarbin Ops Satlantas Polres Parepare seputar tema kita hari ini dan bagaimana kemudian bentuk sinergitas yang dilakukan dari Polres sendiri dalam artian lantas dan juga perhubungan. Silakan Bapak. Ya, ya terima kasih sebelumnya Mbak Ika atas kesempatan yang diberikan untuk berinteraksi dengan masyarakat, mensosialisasikan apa yang kita lakukan di lapangan. Keberadaan Dinas Perhubungan ya sebagai wakil dari pemerintah daerah Parepare selama ini selalu bersinergi dengan pihak kepolisian, TNI untuk kegiatan-kegiatan yang tentunya untuk pengamanan masyarakat kita ya. Termasuk di dalam pelaksanaan Posko Ketupat tahun ini, Disub melibatkan diri bersinergi dengan Satlantas Polres Parepare itu menerjunkan kurang lebih 60 personil ya, yang terbagi di beberapa titik yang memang kita survei memerlukan perhatian khusus. Kira gitu Mbak. Baik, survei ada perlakuan khusus. Ya. Ini pertanyaan baru. Ya. Yang mana ini yang perlu dapat perhatian spesial, Pak? Ya, jadi begini Mbak Ika, kita tahu di bulan Ramadan 1442 Hijriah tahun 2021 ini kelihatannya kita bersyukur ya bahwa ada peningkatan eskalasi dari kegiatan masyarakat. Ya. Namun demikian kita tetap mengedepankan protokol kesehatan ya. Karena inti dari regulasi-regulasi yang dikeluarkan pemerintah ini adalah menekan penyebaran COVID-19. Di Parepare sendiri ada beberapa titik ya, termasuk di posko Ketupat ya, operasi Ketupat di 3 perbatasan kota. Kemudian ada yang tak kalah penting adalah pelabuhan Ya. selaku pintu masuk arus masuk dari masyarakat. Yang kemarin sudah 6 Mei ini kemarin sudah Ya. tidak ada ini Ya. kecuali imigran-imigran ya. Iya, seperti itu. Kemudian
pusat-pusat kegiatan yang ada di dalam Kota Parepare, pasar, tempat-tempat perbelanjaan, itu semua dijaga ketat oleh aparat, baik dari Polres maupun dari Dinas Perhubungan. Itu yang spesialis saya maksud, perlu dilakukan pengetatan. Itu baik. Oke, baik. Jadi kalau kita melihat sendiri adalah beberapa yang menjadi konsentrasi adalah untuk penyekatan atau penutupan itu adalah kalau jalur arteri sih pasti ya, tol kalau misalnya di kota-kota besar tol atau jalur arteri seperti itu. Tapi ini kan seperti saya katakan tadi di segmen awal Pak Kabid Tabe dan juga Bapak Kaorbin ini jalan-jalan tikus. Ini kan juga, ini jadinya masyarakat main kucing-kucingan dengan petugas seperti itu. Mohon maaf, ini silakan Bapak Kaur mungkin bisa berikan pencerahan. Baik Bu, kami jawab pertanyaan Ibu masalah jalan tikus atau jalur-jalur tikus. Yang dimaksud itu adalah lorong-lorong. Kami tempatkan pos itu Bu, pas di perbatasan, jadi tidak ada askes masuk yang mengarah ke Kota Parepare yang lewat jalan tikus. Karena kita sekat di perbatasan. Dipastikan betul. Tidak ada. Dipastikan tidak ada. Baik. Karena untuk Pindrang pas di perbatasan Pindrang, jadi tidak ada sekatan lorong tikus pun yang dilewati untuk pemudik. Baik, seperti itu. Jadi intinya bagi Anda yang bisa, karena kebetulan kita selain bisa disaksikan dalam TV berjaringan, juga bisa melalui fanpage Facebook TV Peduli. Bagi Anda bahwa untuk melintas di Kota Parepare ini jelas ketat ya, sangat ketat, dan tentunya kembali lagi kita mengikuti instruksi pemerintah untuk jangan mudik dulu lah, seperti jangan membawa virus atau penyakit ke kampung halaman, kan sayang seperti itu. Baik, nah ini kalau kita mau melihat informasi terbaru pertanggal 10 hari ini ya, 10 Mei 2021, intensitas kendaraan mungkin mobilitasnya mungkin hanya di dalam kota seperti itu Pak ya. Tapi kan ada juga pertanyaan yang masuk. Pak, kalau tadi katanya ada ini putar balik untuk yang menuju Sulbar dan juga Palopo. Tapi kalau untuk sekitar Pindrang, Ajataparan begitu Pak, mungkin mau pencerahan sedikit silakan. Baik Bu, untuk Ajataparan ada kebijakan sendiri apabila masyarakat dari Pindrang maupun Sidrap baru mungkin dia mau belanja di mal maupun di pasar, kami minta identitas KTP. Apabila di luar dari kabupaten yang kita maksud itu, kami pulangkan, tetap kami pulangkan. Tapi apabila untuk Ajataparan, kami mempunyai kebijakan yang dari Bapak Wali Kota untuk silakan masuk belanja. Oke, baik-baik. Tapi untuk melintas saja ya, datang kemudian pergi, itu bukan untuk bukan untuk tinggal. Bukan untuk tinggal. Baik, mungkin ada ditambahkan dari Bapak Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan. Baik Pak, ini sebenarnya saya jawab, ada pertanyaan yang masuk. Tabe Bapak Kabid Lalu Lintas, ini mohon pencerahan seputar kemacetan yang terjadi di Pasar Lakesi, Jalan Lasinrang. Ini silakan. Ya, jadi persoalan Lakesi memang seperti sudah menjadi kebiasaan pada bulan-bulan suci Ramadan. Namun kita tetap berupaya ya. Tempo hari kita sudah lakukan rapat koordinasi juga bersama Kasat Lantas pada forum lalu lintas, termasuk salah satu yang diagendakan. Lakesi ini merupakan jalan nasional, Lasinrang ini jalan nasional Bu. Kemudian akses untuk masuk bagi masyarakat ke Pasar Lakesi memang sangat terbatas, ya. Aktivitas masyarakat bertumpu di sana, ya. Kemarin kita sudah lakukan pengaturan bahwa yang parkir di jalan di depan pasar itu kalau tidak ditertibkan pasti akan menimbulkan kemacetan. Ya. Jadi sudah diantisipasi. H-7 kemarin kita sudah terjunkan personil mengatur sampai hari ini, dan kelihatannya alhamdulillah sudah sedikit terurai. Namun kemacetan tetap. Ya, kemacetan dimaksud tidak bisa dihindari ya, tidak bisa dihindari. Ya, artinya kemacetan itu tetap ada, tapi kendaraan tetap bergerak. Ada pelambatan saja, pelambatan jalur di sana.
Saya kira itu Mbak Ika. Oke, baik. Kemudian Bapak, ini penertiban beberapa poros jalan yang meskipun intensitasnya menurun karena sholat tarawih, ini bagaimana untuk pengamanannya juga? Ya, saya dulu ya. Silakan. Baik, jadi kami dari sejak awal Ramadan, awal Ramadan itu sudah membagi personil bersama Satlantas. Masih selalu Satlantas dengan Perdisub itu selalu berdampingan di lapangan. Mesra Pak ya? Iya, mesra. Di sore hari Mbak Ika di titik-titik penjualan takjil, Veteran, Agus Salim Reformasi, kemudian Almanar Ujung Bulu, itu titik-titik yang rawan kemacetan, sehingga pada sore hari kita sudah turunkan personil untuk melakukan pengaturan. Begitupun pada salat tarawih, ada beberapa, tidak semua masjid Mbak Ika ya, tapi masjid-masjid yang berada di jalur-jalur protokol itu kita ada petugas yang mengatur sampai kepada persiapan hari Lebaran nanti itu kita sudah plot beberapa personil di beberapa masjid dan lapangan yang akan digunakan. Sekira itu mereka untuk antisipasi tahun ini. Iya, tapi kan kalau kita lihat semakin ke sini penurunan jemaah juga kelihatan cukup ini ya, signifikan begitu. Baik, ini masih seputar beberapa titik-titik yang mengalami kemacetan dan juga seputar kebijakan larangan mudik. Dari 27 kendaraan ini yang sudah terjaring seperti itu Bapak ya, saya jadi penasaran dan juga mungkin pemirsa penasaran, kooperatifkah mereka? Kan gitu, kalau dari Makassar Pak sudah nyampe di Pare, kita jadi kayak curhat-curhatan, ini kesan-kesannya teman-teman di lapangan melihat, karena perasaan juga gitu kan, perasaan kita juga sama sih sebenarnya, tapi bagaimana, mau tidak mau, silakan. Betul sekali Bu, kami dari pihak lalu lintas dengan rekan-rekan di SUB maupun TNI, Pol PP dan Dinas Kesehatan sebenarnya sangat kalau dari hati nurani kita tidak sampai hati untuk memulangkan, tapi karena ini untuk melakukan penyekatan Bu, menghindari terjadinya penjangkitan COVID-19, mau tidak mau kita harus putar balikkan. Tapi dia dengan senang hati menerima, karena dengan himbauan penyampaian anggota-anggota kami, rekan-rekan kami di lapangan, bahwa jangan Anda yang datang, Anda yang membawa suatu penyakit, ingat keluarga, anak, istri, suami menunggu Anda di rumah dan pulang sehat. Jadi mereka dengan senang hati menerima untuk kembali balik kanan ke daerah asal, tempat asalnya. Seperti itu. Baik, ini sebenarnya sebuah fenomena yang kalau kita ini saksi sejarah semua Pak ya. Betul, mungkin betul. akan anak cucu kita nanti akan kita cerita bahwa ada 1 tahun kita dilarang mudik gitu. Tapi ini kebaikan bersama pemerintah sayang sama kita, sehingga ini perlu ditegakkan. Kita jeda dulu, mohon izin Bapak-bapak, saudara, saya masih akan segera kembali selepas ini. Peduli FM. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and online. Online. Your number one hit music station. 96.9. Radio Peduli FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanikam, Suradi Sugierto, saya Adrianti Sulaiman, saya Usutun Hasanah, hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkapnya.
Anda masih bersama kami dengan narasumber yang luar biasa pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan mungkin sebagai segmen terakhir dan juga closing statement dari dua narasumber kita ini seputar bagaimana masyarakat ikut bertanggung jawab. Istilahnya ini adalah amanah pemerintah yang ini sebenarnya kalau kemacetan segala macam kan jangan berpikir bahwa ada aja Bapak polisi, ada aja Bapak Disub dan teman-teman, tapi ini adalah tugas bersama. Ada yang disampaikan Bapak terakhir, silakan. Ya, jadi kasih Mbak Ika, jadi harapan kami mewakili pemerintah daerah Kota Parepare kepada masyarakat Kota Parepare, saat ini pemerintah sudah membuat regulasi, ya. Ada beberapa regulasi, termasuk terakhir ada surat edaran Satgas COVID-19 Kota Parepare. Mari kita patuhi bersama, ya. Kehidupan di masyarakat di bulan suci Ramadan ini kita lihat ekonomi sudah menggeliat. Alhamdulillah, kita syukuri. Pasar-pasar ramai, kemudian tempat-tempat perbelanjaan ramai. Satu pertanda bahwa ekonomi masyarakat bergerak. Namun di sisi lain kita berharap untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Kita tidak ingin seperti negara lain, ya, bahwa pada saat ada hari-hari besar seperti ini ada kerumunan, kemudian setelah itu terjadi pelonjakan kasus. Itu yang kita wanti-wanti jangan sampai terjadi. Olehnya kita berharap setiap aktivitas kita, ya, di luar rumah tetap menggunakan protokol kesehatan, ya, memakai masker, mencuci tangan dan sebagainya. Sekian itu harapan kami, Mbak Ika, ya. Baik, terima kasih Bapak Kepala Bidang Lalu Lintas. Berikut mungkin Bapak Sujarwo selaku Kawarbin Ops Satlantas Polres Parepare, silakan himbauan terutama juga masyarakat yang bisa menyaksikan kami di via streaming yang ingin melintas, ini mungkin warning, silakan. Baik, terima kasih Bu. Kami dari Satuan Lalu Lintas Polres Parepare menghimbau kepada masyarakat Kota Parepare terkhusus jangan melakukan mudik karena sudah ada perintah dari atasan, dari pimpinan kita dilarang mudik. Ingat jaga kesehatan dan satu hal yang harus kita ingat, apabila kita berkendara harus ingat baca doa, perlengkapan kendaraan, kesehatan kita seperti SIM, STNK, kalau mau surat-surat harus dilengkapi. Gunakan apabila roda 2, ingat kaca spion, menggunakan helm standar SNI, karena ingat keluarga menunggu saudara-saudara kita semua di rumah. Baik, terima kasih. Berikut juga tentunya sekali lagi dan berkali-kali saya ingatkan kepada pemirsa di rumah bahwa pandemi ini belum selesai. Jangan sampai ini terjadi ada second wave yang terjadi seperti saudara-saudara kita di India yang jumlah kasusnya sangat signifikan, bahkan angkanya ini lebih daripada yang ada di Wuhan, Cina waktu itu. Karena ini betul-betul sampai rumah sakit tidak bisa menangani kasus-kasus baru sehingga 54 sampai 100 angka kematian per hari, dan saya kira jangan sampai nauzubillah min dzalik ini terjadi kepada kita. Untuk itu nanti mau berlebaran sudah ada panduannya seperti itu, tetap gunakan masker, bawa sejadah sendiri, kemudian istilahnya kita bisa tetap menjaga jarak, dan yang paling utama adalah tetap tegakkan pola hidup bersih dan sehat. Baik, di kesempatan yang berbahagia ini Bapak mohon izin saya mewakili teman-teman kru dan Diskominfo, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mungkin kesempatan ini terakhir Bapak mewakili Dinas Perhubungan. Selamat Lebaran untuk semua masyarakat. Ya, kami mewakili Dinas Perhubungan Kota Parepare kepada masyarakat Kota Parepare mengucapkan selamat hari Lebaran, ya. Semoga kita semua mendapat rahmat dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapat pahala yang berlipat dalam melaksanakan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf lahir dan batin. Silakan Bapak mewakili Polres Parepare, silakan. Baik, saya mewakili khususnya Kepolisian Polres Parepare memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Kota Parepare apabila tindak tanduk kita selama
kita bergabung ada salah, mohon dimaafkan. Selamat menjalankan ibadah puasa dan mohon maaf lahir batin. Kami mengucapkan selamat untuk ketemu keluarga di Kota Parepare. Jangan mudik. Sekali lagi jangan mudik. Baik, saudara pemirsa, luar biasa penyampaian pada pagi hari ini, dan sekali kami tekankan untuk tetap mengikuti anjuran pemerintah seperti itu, tidak mudik, karena bagi saya, keluarga saya, kampung saya itu ada gitu, bisa video call gitu kan, tapi sebenarnya keluarga dan saudara terdekat saya itu ada di Parepare, kan ada Bapak Sujarwo, ada Bapak Nawawi, nanti kalau lebaran kan bisa ke tempat ke tempat Bapak ini, silaturahmi seperti saudara terdekat kita adalah ada di sekitar kita yang paling dekat. Baik saudara, saya mewakili teman-teman kru yang bertugas, kemudian Dinas Komunikasi Informatika Kota Parepare TV Peduli mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Tetap tegakkan protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.